Jika keuanganmu sehat, maka dirimu juga akan sehat. Jika keuanganmu sehat, maka pola gerakanmu, sosialmu juga ikut sehat. Orang mengatakan semua di dunia ini, tidak semua yang ada di dunia ini harus dilewati dengan uang. Iya, itu hampir benar. Tetapi semua yang ada di dunia ini hampir akan selesai dengan mudah apabila ada uang. Oleh karena itu jangan kemana-mana, kita akan membahas terkait bagaimana cara mengelola keuanganmu agar tetap sehat. Jangan kemana-mana, tetap konsisten, tetap ikuti video ini sampai selesai. Setelah video yang satu ini, oke, kembali lagi dengan kami di channel Young Success, sukses di usia muda. Kali ini saya akan membawakan tema video ini dengan tema cara mengelola keuanganmu agar tetap sehat. Pertama, sebelum kita lanjut ke video ini, patut kiranya kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Sang Ilahi Robbi, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih tetap bersua kembali dalam channel kami. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Sang Baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat terutusnya beliau kita dipastikan untuk menentukan dan menggunakan mana yang seharusnya kita gunakan. Oke, teman-teman, sahabat entrepreneur, sahabat sukses di usia muda, sesuai dengan tema yang kali ini, cara mengelola keuanganmu, ada beberapa teori, ada beberapa stigma, ada beberapa kegiatan khusus, ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang harus dirubah oleh seseorang apabila orang tersebut mau keuangannya tetap sehat. Apa saja? Sebelum kita lanjut pada teori ini, pada materi ini, jangan lupa yang masih belum like dan komen, segera komen, dan yang masih belum subscribe, segera subscribe. Oke, ada beberapa langkah atau kebiasaan yang harus dirubah. Pertama, manusia apabila mempunyai banyak uang, manusia apabila mempunyai kejayaan, mempunyai sedikit uang, maka mindsetnya bagaimana manusia tersebut bisa menghabiskan uang tersebut. Maka ketika seperti itu, tujuannya adalah membeli hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ini teori yang pertama. Jadi apabila kamu ingin keuanganmu tetap sehat, ketika kamu saat mempunyai uang yang lebih, maka hindari membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Ini yang pertama. Konsumtif bagaimana? Contoh, ketika kita mempunyai sedikit uang, katakanlah 50 juta misalkan, kita akan terbesit di benak kita bahwa bagaimana cara menghabiskan uang 50 juta ini. Akhirnya bagaimana? Akhirnya membelilah barang-barang yang konsumtif. Contoh, membeli kendaraan yang seharga 40 atau seharga 35 juta, katakanlah NMAX, PCX misalkan.
kalau sepeda motor. Lah, hal ini pola hidup atau kebiasaan hidup yang kurang baik. Kenapa? Karena membeli kendaraan sepeda motor dengan seharga 35 juta atau 40 juta di kemudian hari itu bukan malah semakin naik, tetapi semakin turun. Ini kesalahannya. Karena membeli suatu benda atau kendaraan yang semakin tahunnya bukan semakin naik, akan tetapi semakin menurun. Itu akan mengganggu terhadap stabilisasi keuangan yang kamu miliki. Oleh karena itu, kalau kamu mau tetap keuanganmu tetap sehat, maka hindari hal-hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hindari membeli suatu yang lebih itu karena gengsi. Hindari membeli suatu barang yang nilainya lebih mahal itu karena kita tidak mau dikatakan tidak punya uang, tidak punya apa-apa, misalkan orang miskin dan lain segala macam. Hindari itu. Contoh misalkan kita punya uang, kita punya uang 100.000 misalkan. Terus kemudian kita harus membeli rokok misalkan. Terus kita harus beli rokok yang harganya 25 ke atas misalkan. Contoh, membeli rokok Surya seharga 25.000. Terus kemudian membeli rokok Sampurna, Marlboro, EC dan lain segala macamnya. Padahal di bawah harga 25.000 itu ada banyak rokok. Sehingga kegunaan rokok satu sama lain itu sama-sama. Bahkan ada yang tidak sepakat, ada yang tidak setuju apabila ketika kita mempunyai uang, namun uang kita digunakan untuk membeli rokok. Jadi kata kuncinya adalah hindari membeli suatu barang yang sifatnya naik atau yang sifatnya tinggi dengan tujuan kita tidak mau dikatakan kita orang tidak punya. Lah, hal itu membuat juga keuangan kita tidak sehat. Kenapa? Karena kita membeli sesuatu tersebut di bawah harga yang biasanya itu kan banyak. Contoh lagi misalkan kita lapar. Karena kita tidak mau dibilang tidak punya uang, orang tidak punya, orang miskin dan lain segala macam. Kita lapar, terus kemudian kita masuk pada restoran ternama misalkan. Tidak cari warung-warung saja misalkan. Kita lapar dengan kondisi keuangan kita yang sedemikian, kita malah nurutin gengsi kita, nurutin mindset kita harus cari restoran yang mahal misalkan. Dari itu kita tidak mau dikatakan orang miskin misalkan, sehingga harus beli makanan di restoran. Padahal di warung-warung sana, di warung-warung kecil, ada beberapa banyak makanan yang membantu keuangan kita. Artinya di warung-warung sana juga ada banyak makanan yang nilainya rendah tetapi
manfaatnya sama. Lah, ini yang harus kita hindari. Membeli suatu barang yang nilainya tinggi karena kita tidak mau dikatakan orang tidak punya, orang miskin misalkan, gengsi lah. Katakan kata kuncinya gengsi. Membeli nilai yang tinggi karena kita gengsi. Ini harus kita hindari. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita punya uang lebih, maka saran dari saya, bagaimana kita juga menyiapkan masa depan kita. Bagaimana caranya? Pertama, ada dengan cara menabung misalkan. Katakanlah kita punya uang 100.000 setiap harinya, maka 100.000 setiap harinya itu kalau boleh semaksimal mungkin sisakan 50.000 atau setidaknya 10.000 lah untuk ditabung, yang kemudian tabungan tersebut akan bermanfaat di kemudian hari. Jadi itu sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan kita. Jadi kira-kira ada 3 kebiasaan yang membuat keuangan Anda itu tetap sehat. Kenapa kita harus membahas terkait keuangan? Karena di dunia ini hampir segalanya harus diselesaikan dengan keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, terlebih pada video ini dengan tema mengelola keuangan. Apabila ada kesalahan, saya yakin ada banyak kesalahan, dan saya harap apabila audien, pemirsa, sahabat entrepreneur mempunyai prediksi yang beda dengan saya, maka saya harap untuk komen di bawah ini. Atau ada pertanyaan, saya harap untuk komen di bawah ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur, salam sukses di usia muda.